Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Halo para sahabat investor, balik lagi di channel YouTube Sadar Saham, tempat kita membahas saham Indonesia dengan gaya santai tetapi tetap tajam. Hari ini kita bakal membahas soal Bank Negara Indonesia yang berkode saham BBNI yang baru saja meliris laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2025. Hasilnya menarik karena di satu sisi kreditnya tumbuh kencang, tetapi di sisi lain laba bersihnya justru turun. Nah, kenapa bisa begitu? Apa artinya buat investor seperti kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari rangkuman cepatnya dahulu. Pendapatan bunga BBNI naik 4,7% secara year on year menjadi 51,16 triliun rupiah. Akan tetapi, beban bunganya naik lebih tinggi, sebesar 12,9% secara year on year atau sekitar 21,91 triliun rupiah. Kredit BBNI tumbuh sekitar 10,5% secara year on year menjadi sekitar 812 triliun rupiah. Karena beban bunga yang naik lebih tinggi dari kenaikan pendapatan bunganya, ini menyebabkan laba bersihnya turun sekitar 7% secara year on year menjadi sekitar 15,1 triliun rupiah. NIM, Net Interest Margin juga turun, sekarang di kisaran 3,7%. Sementara, kualitas aset tetap oke. NPL non-performing loan di sekitar 2%, dan loan at risk juga membaik ke sekitar 10,4%. Jadi, di permukaan, BBNI ini kelihatan tumbuh, tetapi dengan margin yang makin tipis. Yuk kita kupas satu persatu. Dari sisi kredit, pertumbuhan 10,5% secara year on year atau sekitar 812 triliun ini termasuk solid. Kalau kita lihat segmennya, kredit korporasi naik sekitar 12,4%, kredit menengah naik 14,3%, dan UMKM non-kur juga naik sekitar 13,9%. Ini menunjukkan kalau BBNI masih agresif di sektor produktif, bukan cuma main di konsumsi. Artinya, mesin bisnisnya jalan, perusahaan masih mau ekspansi, dan BNI menjadi salah satu yang paling aktif menyalurkan pembiayaan. Sedangkan untuk CKPN-nya, cadangan kerugian penurunan nilai, turun sebesar 9,2% secara year on year menjadi 35,1 triliun rupiah. Kenapa laba BBNI turun? Meski kreditnya tumbuh, laba justru turun. Ini karena beberapa faktor. Yang paling utama adalah penurunan margin bunga atau NIM. Jadi, saat suku bunga acuan mulai turun, dan likuiditas perbankan longgar, bank harus menurunkan suku bunga kredit biar tetap kompetitif. Akan tetapi, dana pihak ketiga mereka belum turun secepat itu. Hasilnya, margin bunga semakin tipis. Selain itu, ada indikasi beban provisi dan biaya operasional naik di kuartal ini. Mungkin karena bank mulai mempercepat pencadangan atau investasi sistem digital baru. Jadi, walaupun bisnis tumbuh, profitnya belum ikut naik karena biaya dan margin yang menekan. Tetapi tidak semua kabar buruk. Pendapatan non-bunga alias fee-based income justru naik sekitar 12% secara year on year, bahkan 23% secara kuartal on kuartal. Ini bagus karena artinya BBNI tidak cuma mengandalkan bunga kredit, tetapi juga mulai kuat di transaksi, trade finance, dan bisnis treasury. Selain itu, cost of fund mereka juga mulai turun, sekarang di kisaran 2,8%, menandakan efisiensi mulai terasa. Jadi, bisa dibilang, BBNI lagi dalam masa transisi, tumbuh cepat, tetapi masih menata ulang struktur biaya dan margin. Nah, hal yang perlu diapresiasi adalah kualitas aset BBNI mereka tetap stabil. NPL gross di angka sekitar 2%. Itu masih sangat sehat untuk ukuran bank besar. Loan at risk juga membaik menjadi sekitar 10,4%. Artinya,
potensi kredit bermasalah semakin kecil. Jadi, meski margin turun, resiko kreditnya tidak melonjak. Ini membuat fundamental BBNI masih aman buat jangka menengah. Sekarang, bagaimana prospeknya ke depan? Manajemen BBNI masih optimis kredit bisa tumbuh di kisaran 8-10% untuk full year tahun 2025. Mereka juga lagi mendorong ekspansi ke segmen hijau, pembiayaan energi terbarukan dan proyek berkelanjutan. Tetapi, memang tantangannya adalah tekanan margin. Kalau yield kredit turun lebih cepat dari penurunan cost of fund, profit grow bisa melambat. Dari sisi valuasi, saham BBNI masih tergolong under value. PBV sekitar 0,91, PER di kisaran 7-8 kali. Jadi secara harga, sahamnya belum mahal. Tetapi investor perlu sabar, karena momentum profit baru bisa pulih kalau NIM, net interest margin, mulai stabil di tahun 2026 nanti. Untuk harga wajar BBNI, menurut perhitungan dari Sadar Saham, berada di rentang harga Rp8.100 sampai Rp10.800 per lembar sahamnya. Harga ini diperoleh dengan cara mengalihkan IPS, earning per share BBNI secara anualis atau yang sudah disetahunkan, yang sebesar 540,35 dengan rata-rata PER, price earning ratio BBNI dalam 5 tahun terakhir di kisaran 15-20 kali. Maka, memperoleh hasil harga Rp8.100 sampai Rp10.800, di mana kedua harga ini sudah kami bulatkan. Dengan melihat harga BBNI saat video ini dibuat di harga Rp4.510 per lembar sahamnya, maka bisa kami simpulkan saat ini harga saham BBNI masih berada di bawah harga wajarnya atau under value. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, kredit BBNI tumbuh bagus, terutama di segmen korporasi dan UMKM. Kualitas asetnya aman, akan tetapi margin dan labanya masih tertekan. BBNI ini ibarat mobil yang lagi ngebut, tetapi bensinnya sedikit boros. Masih bisa jalan jauh asal terus efisiensi. Buat investor jangka menengah, saham ini masih menarik. Apalagi kalau para sahabat investor mencari bank dengan fundamental kuat dan valuasi murah. Tetapi buat trader jangka pendek, mungkin belum waktunya berharap lonjakan harga besar. Tunggu katalis di kuartal berikutnya. Oke para sahabat investor, itu dia analisis lengkap BBNI di kuartal ketiga tahun 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah BBNI masih layak dipegang? Atau justru kalian lebih suka bank lain seperti BBCA atau BBRI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update saham Indonesia setiap minggu. Ayo investasi dengan bijak, jangan ikut-ikutan. Lakukan riset sebelum para sahabat investor memutuskan membeli sebuah saham. Sampai jumpa!